Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Masih pada pembahasan kitab Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah yang disyarah oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, masih dalam pembahasan tafsir surat-surat pendek yang insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tafsir dari surat Al-Kafirun. Nah, sebelum saya menjelaskan tafsir surat Al-Kafirun tersebut berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, saya akan membacakan terlebih dahulu suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Berkata Syekh hafizahullahu taala, hadhihi surah suratul kafirun. Surat ini yaitu surat Al-Kafirun ini merupakan surat bara'ah, ya, suratul bara'ah, surat yang menyatakan berlepas diri minasyirki wal musyrikin, dari segala bentuk kesyirikan dan kaum musyrikin, wal kufru wal kafirin, wal kufri wal kafirin, dan berlepas diri dari kekufuran dan orang-orang kafir. Qul, katakan, ayuhan nabi, wahai nabi, ya ayuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ya man ta'buduna ma ghairahu minal asnam wal awthan, atau orang yang beribadah, wahai kalian yang beribadah di samping beribadah kepada Allah, beribadah kepada yang lainnya di antara patung-patung dan berhala-berhala. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, baik berupa patung, baik berupa berhala yang kalian jadikan sebagai tandingan-tandingan atau sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Nah, ma'annahum ya'budun Allah fi jumlah ma ya'budun atau ma yu'badun. Padahal kaum musyrikin dahulu mereka beribadah kepada Allah. Di antara sejumlah yang mereka ibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tidak dianggap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menyekutukan Allah. Nah, kemudian kata Syekh, lakinnal ibadah lillah la takunu ibadatan illa bil ikhlas. Akan tetapi ibadah kepada Allah tidak akan dinilai ibadah di sisi Allah kecuali didasari dengan keikhlasan, itu tauhid. Fa idza lam takun khalisatan la takunu ibadah. Maka apabila ibadah tersebut tidak ikhlas, ya, maka tidak dinyatakan atau tidak dinilai sebagai bentuk ibadah. Kama anna salata la takunu salatan illa bitaharah. Sebagaimana salat itu tidak dianggap sebagai salat kecuali didasari dengan taharah, bersuci terlebih dahulu. Kemudian kata beliau, falau anna insanan shalla min ghairi taharatin la sah an yuqal lam yusalli. Ya. Kalau ada seseorang dia salat tanpa berwudu, tanpa taharah, tentu sah dikatakan dia tidak salat atau dia belum salat. Wa kadzalika man abadallah bighairi ikhlas sah an yuqal lam ya'budillah. Demikian juga orang yang beribadah kepada Allah tanpa didasari tauhid atau keikhlasan, maka sah dikatakan dia tidak beribadah atau belum beribadah kepada Allah. Li'anna ibadatallah la takun illa bil ikhlas. Dikarenakan ibadah kepada Allah tidak akan dinilai, tidak akan menjadi nilai ibadah kecuali dengan ikhlas.
Nah, kemudian wala ana 'abidum ma 'abadtum, dan aku bukan penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah. Qila, dikatakan, ya, di antara ulama ada yang mentafsirkan innal awwal min haitsul ma'bud. Ya. Yang pertama itu dilihat dari sisi al-ma'bud, dari sisi yang diibadahi. Ya. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'budullah mukhlishan lahu dinahu. Maka Nabi SAW beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Wahum ya'budun al-asnam wal awthan. Sedangkan mereka kaum musyrikin beribadah kepada al-asnam, berhala, dan kepada patung-patung dan berhala-berhala. Wa tsani min haitsu al-ibadah nafsuha. Dan yang kedua ini dilihat dari sisi ibadah secara zatnya. Nah, fa ibadatu Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tauhid wal ikhlas. Maka peribadahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah peribadahan yang didasari tauhid dan ikhlas. Wa ibadatu haula'il syirki wat tandid. Dan peribadahan mereka, ya, peribadahan kaum musyrikin itu peribadahan yang dasarnya adalah syirik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran yang pertama. Nah, penafsiran yang kedua, wakila ada yang mengatakan liyadul al-awwal ala adami wujudil fi'l. Supaya yang pertama ini menunjukkan tidak terjadinya perbuatan tersebut, artinya beribadah kepada selain Allah. Wathani, dan yang kedua, ala anna dzalika shara wasfan laziman. Bahwasanya tauhid tersebut, hal tersebut menjadi sifat yang lazim. Ya. Dikatakan wala ana abidu ma abatu. Nah, wala antum abiduna ma a'bud. Ini menjadi sifat yang lazim. Ya. Nah, kemudian lakum dinukum waliyadin. Agama kalian untuk kalian, agamaku untukku. Hadi bara'atun minhum wa min dinihim. Ini adalah berlepas diri dari mereka dan dari agama mereka. Ya. Lakum dinukum artinya ibadatul asnam wal awthan wal andad wasyuraka. Ya. Bagi kalian agama kalian maksudnya ibadah kepada berhala, ibadah kepada patung, berhala, dan tandingan-tandingan serta sekutu-sekutu. Itu agama kalian kaum musyrikin. Ya. Waliyadini, dan bagiku agamaku wa huwa tauhid, yaitu agama tauhid. Ibadatullah wal ikhlasuddin lahu jalla fi'ulahu, yaitu beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya. Inilah tafsir dari surat Al-Kafirun. Maka di dalam tafsir tersebut terdapat banyak faedah. Di antaranya taqrirut tauhid, ya, menetapkan tauhid yang tauhid ibadah, dan sikap berlepas diri dari kekafiran, kemusyrikan, dan dari kemusyrikin serta kafirin. Nah, maka surat ini adalah makna dari kalimat la ilaha illallah. Maka wajib bagi setiap kita untuk memahami kandungan dari surat ini dan mengamalkannya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.